dari anak-anak itu ada beberapa kriteria anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak tunadaksa. Anak tunadaksa ini yang cacat fisik, ya, dari tangan, kaki, tunadaksa. Anak tunagrahita yang IQ-nya di bawah rata-rata, secara singkatnya IQ-nya di bawah rata-rata. Terus anak autis dan tunarungu. Kalau tunarungu itu tidak mendengar dan tidak bicara. Terus anak tunanetra yang tidak melihat. Ada juga kemarin ada itu yang low vision, penglihatan, sisa penglihatannya masih ada. Dan tunarungu itu ada juga yang ringan, sisa pendengarannya masih ada. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Yang pertama, sebelum dia masuk kita harus melakukan asesmen. Ya, asesmen, kita kasih asesmen kepada orang tuanya. Kita kan asesmen itu adalah pengumpulan data dari orang tua untuk kita pegang, dari tahu kita gimana anaknya, kriteria apa. Oh, berarti ini anaknya tunarungu, oh ini anaknya tunadaksa, oh ini anaknya anak tunagrahita. Sebelum dia masuk kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu biar kita tahu apa kegunaannya. Proses pembelajaran anak ABK tergantung kegunaannya. Kalau kita mengajar anak tunarungu, kita menggunakan bahasa Sibi. Nah, di sini kebetulan ada, ini adalah bahasa Sibi. Seperti ini ada A, B, C, D. Nah, di sini kita sesuai dengan kegunaannya. Kalau dia tunarungu, kita belajar tentang Sibi-nya, bagaimana dia menyebutkan orang tua, ibu. Nah, kalau ini ibu, yang dasarnya aja dulu ya. Ibu, bapak, kakak, adik. Oh, yang tunagrahita harus sesuai dengan kemampuannya kita mengajar. Kita sebelum belajar kan udah ada asesmennya. Sebagaimana kemampuannya. Nah, kayak ini kemampuannya seperti ini pula kita kasih pembelajarannya. Ada yang tunagrahita sedang, ada yang berat, ada yang berat sama sekali sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tunanetra kita belajar pakai braille dengan meraba. Ada bukunya gitu. Nah, kalau autis ini biasanya itu yang paling susah. Karena autis ini dia mengalami gangguan tingkah laku. Nah, dia mengalami gangguan tingkah laku. Duduk aja dia dalam kelas 5 menit tanpa ada berbicara, tanpa ada ngebeo, itu sudah bagus. Kalau sudah bagus tingkah lakunya, baru kita masuk ke pembelajarannya.
anak tunanetra ke daksa masih bisa, tapi anak autis ke yang lain tidak bisa, karena anak autis inilah yang paling istimewa. Paling istimewa dari yang tinggal. Kalau kakak satu kelasnya ada 3 orang, tapi pakai shift jam 7.30 sampai 8.30 itu 1 orang. Kayak gitulah, 1,5 jam sampai 3 orang selesai. Jadi one by one itu 1 per 1.
tahun ke tahun malahan bertambah. Soalnya kan kita keadaan kita tidak mendukung untuk memiliki siswa yang banyak. Jadi banyak yang daftar